Sekarang zaman terbuka ini, sekali kita buat polisi yang salah, Ya. anak cucu saya nanti akan orang di mana namanya disumpah serapahin, saya nggak mau. Jadi kita membuat nih, tapi ujungnya memang buat kalian yang lebih muda, pengawasan itu harus penting. Dan dari si pemimpin sendiri ya jangan dia main-main dong, jangan ada konflik of interest. Ya. Jadi harus betul-betul ya sesuai dengan program pemerintah. Nah, Presiden sudah memberikan arahan yang jelas mengenai ya, udara Jakarta yang jorok ini coba. Ya kan polusi itu hampir 45% karena apa? Sepeda motor. Ya. Hampir 60% itu karena mobil semua, artinya gabungan. Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Lah, akibat daripada polusi ini banyak kepada mungkin genetik, kita nggak tahu. Balik-balik lagi kepada polisi kita mengenai lithium baterai, mengenai tadi nikel ini dampaknya tuh panjang ini. Jadi jangan hanya lihat kantong kamu aja sesaat, gue rugi nih, kamu lupa polisi ini punya dampak yang sangat luas tadi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali menyindir orang yang nyinyir terhadap program elektrifikasi kendaraan. Banyak masyarakat menduga bahwa sindiran Luhut Panjaitan tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Untuk itu, Luhut meminta agar pengkritik program elektrifikasi kendaraan dapat melihat secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Ia mengatakan, sekarang yang kita bangun adalah ekosistem pekerja, sehingga nanti siapapun penerusnya memperbaiki. Ini masih kurang bagus, ini kurang bagus, tapi arahnya satu. Menurut Luhut, orang seperti tidak secara keseluruhan melihat program yang sedang dijalankan pemerintah, alias potong-potong. Ia sudah mengklarifikasi kalau ada yang datang ke dirinya dan bilang electric vehicle tidak penting. Pernyataan Luhut dilontarkan pada 20 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program workshop biomedical dan geonomik tahap pertama dalam acara Beijing Genomic Institute di kota Shenzhen, China. Kegiatan itu merupakan kerjasama riset maritim antara Indonesia dan BGE China. Menurut Luhut, electric vehicle atau kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi impor negara Indonesia yang saat ini mencapai $35 Amerika atau setara dengan 523 triliun. Luhut juga membahas jika mobil listrik yang menggunakan baterai sebagai bahan pembangkit listrik akan masuk dalam program pemerintah melalui Just Energy Transition Partnership. Batu bara itu sudah ada JETP untuk upaya menyudahi program pembangkit listrik tenaga batu bara sambil membangun renewable energy, hydropower, geothermal, dan sebagainya. Sementara itu, Luhut juga mengatakan, jangan habiskan waktu hanya membicarakan kurang ini itu. Tidak ada satu presiden yang bisa menyelesaikan seluruh masalah. Tidak ada, tapi berkelanjutan itu yang sangat penting. Ekonom senior Faisal Basri mengaku pernah mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Menurutnya, Luhut bermasalah terutama dalam konflik kepentingan. Ia bahkan mengaku pesan itu disampaikan saat dirinya mengunjungi langsung kediaman Luhut. Ia mengatakan pernah mengingatkan Luhut. Ia bertemu dengan Luhut di rumahnya pada November 2021. Ia mengatakan masalah utama pada diri Bapak. Sambil saya nunjuk kalau nggak salah satu Pak, konflik kepentingan. Padahal sebetulnya itu bahasa halus saya yang lebih cocok pada Luhut dan Pak Muldoko adalah kelindan kepentingan. Saya kan udah tua, banyak yang muda-muda nanti kalau saya siapapun yang jadi presiden usul saya carilah yang tua, yang muda-muda, yang profesional, yang bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang punya hati yang baik ya, jangan asal ngomong aja pintar tapi hatinya nggak ada, tidak punya karakter yang bagus. Pengalaman saya hampir 8 tahun lebih, saya itu pikir karakter itu penting. Jadi saya juga tadi bicara sama Pak Surya juga, dan tentu dengan Presiden banyak kali ya, memang karakter seorang pemimpin yang akan datang itu sangat dibutuhkan. Selain Luhut, Faisal juga mengkritik pejabat lainnya, yakni Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia menilai Muldoko yang menjabat sebagai KSP nyatanya juga merupakan orang pendiri perusahaan bus listrik di Indonesia. Ia menegaskan posisi kedua pejabat itu bisa menimbulkan polemik kekuasaan terkait dengan kebijakan mobil listrik. Kepentingan penguasa dan pengusaha dalam satu tubuh, ia yang remote untuk kepentingan diri sendiri menggunakan jabatannya.
Sebelumnya, Anies Baswedan yang merupakan calon presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat mengkritik kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak tepat sasaran terkait pemberian subsidi kepada mobil listrik. Menjawab kritik itu, Luhut dengan tegas mengatakan bahwa subsidi mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan studi yang komprehensif dan seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Selain itu, motor listrik mendapat bantuan pemerintah dengan potongan harga 7 juta rupiah, tapi nyatanya sepi pembeli. Hal ini justru berbanding terbalik dengan penjualan mobil listrik yang juga diberikan tambahan subsidi dari pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Muldoko, ia mengatakan Jumat lalu sepeda motor baru terjual 108 unit dari kuota 200.000 unit tahun ini. Kenapa ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini sedang dievaluasi. Sepertinya masyarakat belum banyak tahu karena peraturan menterinya baru turun. Bandingkan dengan penjualan mobil listrik setelah subsidi. Pada bulan keempat, berdasarkan data Wholesale, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 1.285 unit atau naik dari sebelumnya 1.112 unit. Dua mobil listrik yang mendapatkan subsidi penjualannya juga meningkat meski tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan lalu. Hyundai Ioniq 5 misalnya, bila pada Maret terdistribusi sebanyak 592 unit, maka pada April jumlahnya menjadi 716 unit. Sementara Wuling RF yang pada Maret distribusinya 421 unit, pada April meningkat menjadi 450 unit. Pemerintah sudah memberikan program bantuan berupa potongan harga sebesar 7 juta rupiah per unit untuk sepeda motor yang memiliki TKDN minimal 40% dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023. Tapi syarat penerimanya KUR atau kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui konsumen tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan lewat NIK di situs Sisapira. Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, terutama pada efektivitas belanja. Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding mengelontorkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan subsidi terhadap pembelian mobil listrik baru per 1 April 2023. Subsidi yang dimaksud berupa insentif PPN yang berlaku pada Desember 2023. Lewat insentif, masyarakat yang mau membeli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar 1% yang sudah diturunkan dari 11%. Baru ada dua mobil listrik yang mendapat insentif PPN, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling RF. Berkat insentif itu, harga Hyundai Ioniq 5 dan Wuling RF terpangkas bahkan hingga 70 jutaan.